Halo. Akhirnya setelah sekian Iya. purnama kita bisa juga Mm-mm. I'm your bisa fans loh juga Mbak, bergabung. happy banget bisa kolaborasi bareng. Oh my God, aku yang thank you. Hmm. Aku mau ngepin tadi langsung hilang tulisannya. Mana lagi? Di atas tuh. Oke, where is that? Karena langsung rame Mm-mm. gitu, langsung bertubi-tubi orang pada masuk. Oke, Iya, seru nih hari I'm Sabtu not really. membahas cinta di tengah pandemi. Sekalian Iya. membahas bahasa cinta. Udah banyak yang masuk belum Kak pertanyaan gitu-gitu? Oh enggak. Oke, pin. There you go. Yay! Oke, lead the way. Oke. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Dan kalau dari tempat aku di Instagram aku banyak banget teman-teman yang repost, yang nge-share juga dan katanya sampai pasang alarm Mbak buat ikutin sesi Iya, aku seneng sore banget hari loh. ini. Ya, Sampai berarti teman-teman butuh ya banyak mengerti tadi. bahasa cinta. Ya, aku seneng tadi aku dikasih lihat ini apa share-nya itu banyak banget di Instagramnya Anas. Cuma kalau aku tuh banyak yang di ini, yang di YouTube sama Oh, di enggak. Facebook bilang, Mbak kenapa nggak di YouTube aja? Ya orang jatahnya lagi Instagram, ntar juga masuk YouTube. Iya, jadi nanti ada di IGTV dan ada di YouTube-nya Mbak Zoya juga ya. Iya, biar Oke, kita mau kebagian bahas dari semua. mana nih Mbak? Kenapa sih kita membahas bahasa cinta aja gitu dulu kali Oh ya. iya. Jadi kita itu atas dasar kita lagi pada aku dan Anas tuh lagi curhat ilmiah gitu ya, betapa Mm-mm. uh, orang kekeringan kurang lebih ya gitu, Mm-mm. kekeringan ekspresi-ekspresi cintanya. Jadi kalau misalnya mau ditanya rata-rata mungkin orang tua itu kalau ditanya cinta nggak sih sama anaknya, udah pasti cinta gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau kita udah boro-boro kita ngomongin seks edukasi gitu, sebelum seks edukasi sebenarnya bahasa pertama yang dipelajari anak-anak itu adalah bahasa cinta gitu. Dan nggak banyak orang yang terlalu ngeh gitu sama sama bahasa cinta itu apa sih gitu kan, what's really going on gitu. Dan pas aku sharing ini sama Anas, Anas juga bilang iya Mbak gitu, kita tuh Mm-mm. mengalami hal yang sama. Kalau aku ketika memberikan seks edukasi, aku ngeh gitu, oh ternyata orang tuh nggak ngeh bahasa cinta itu apa Nas gitu. Mm-mm. Jadi susah gitu kita mau beranjak ke seks edukasi kalau bahasa cinta aja orang nggak ngeh gitu itu apa gitu. Iya, Nah kalau dari sisi Anas kira-kira pengalamannya gimana tuh orang tua dan segala macam, karena kamu iya, kan lebih sering ketemu orang tua ya, iya, eh, sebagai psikolog anak gitu. iya. Jadi karena suka sharing-sharing sama Mbak Zoya di Instagram message gitu ya, ternyata concern kita sama bahwa ini ada Yes. bahasa cinta yang belum terpahami oleh orang tua dan itu sangat Mm-mm. wajar karena Mm-mm. dan kita perlu sadar ya walaupun dari kecil kita ada di tubuh manusia ini bahkan mungkin udah puluhan tahun kita Dan kita belum tentu terbuat oleh loh. cinta kebanyakan. Iya, harusnya. Mm-mm. Tapi kita belum tentu loh tahu cara berkomunikasi secara manusia, Mm-mm. berkomunikasi secara manusiawi ya. Terus merasa secara Mm-mm. manusiawi. Maka aku suka bilang, Mbak, kalau teman-teman followers aku kan mungkin awam di bidang psikologi ya. Jadi aku bilang kayak kita Mm-mm. ini kayak feature dari Tuhan, itu tuh kayak Boeing 747 tapi cuma tahu pakai kayak bajai. Padahal emosi I like itu tuh that. iya, bener kan kayak Itu gemes keren gitu. banget sumpah. Heeh. It's true, it's true. Padahal ketika kita lebih paham emosi, kita tahu ada intonasi yang Mbak Jozoya pernah bahas ya di sesi sebelumnya, betapa intonasi suara nih yang ibu-ibu mesti banyak belajar, termasuk saya juga, dan bisa kok dilatih gitu ya. Itu Mm-mm. membantu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita Mm-mm. nadanya seriosa terus, baik ke pasangan maupun ke anak, atau abis itu kita Mm-mm. khotbah sepanjang gerbong kereta, langsung hilang itu It's orang-orang, true. ya kan? Ngapain kita Blank. udah iya, ngapain kita udah caci maki panjang lebar, emosi tuh capek loh. Abis marah suka berasa Eh, lapar gak? it's true, Terus it's gak true. dapet juga apa yang kita pengen. Mereka gak ngelakuin kita mau, terus ngapain? Berarti kita harus apa? Pakai cara lain atau belajar lagi cara lain. Itu sih Mbak Iya, yang dan aku pengen kayak aku oke. Mm-mm. aku juga percaya gini Nas, kalau orang Mm-mm. semakin dia berteriak, sebenarnya dia Mm-mm. itu semakin frustrasi gitu. Sekarang gini, Mm-mm. misalnya kita berhadapan gitu ya, terus kita ngobrol, ya semakin kita berteriak gitu ya, mungkin
sebenarnya semakin bukan karena physically kita nggak bisa didengar, tapi karena kita semakin frustrasi ingin dimengerti gitu kan ya. Ketika kita teriak sama pasangan kita teriak sama anak kita gitu, itu sebenarnya bukan karena dia nggak bisa mendengar at first place, ya bukan pertama kali dia nggak bisa dengar, tapi sebenarnya karena kita ngerasa frustrasi. Kok aku udah ngomong seperti ini, kenapa masih kenapa dia nggak ngerti-ngerti juga gitu. Akhirnya menjerit gitu kan ya. Jeritan itu sebenarnya ada ledakan kemarahan karena merasa tidak dipahami gitu. So, do we have to scream? Enggak. Pernah nggak saya teriak? Oh, sering. Kan ketika saya udah ngerasa, oh my God gitu ya, dengan semua kemampuan saya berkomunikasi, udah sekian cara yang saya lakukan, biasanya kita berteriak ketika kita sudah kurang lebih gitu ya. Kita sudah menggunakan beberapa cara, tapi it doesn't work gitu ya. So, usually kalau misalnya itu akan dua hal yang terjadi kan, either nangis atau berteriak. Kayaknya. Jadi kalau buat saya berteriak bukan karena kita nggak bisa dengar gitu, atau karena orang lain tuli gitu, atau bahkan kadang-kadang kita menstating hal itu seperti yang Anas bilang tadi dengan jerit, oh my God gitu, aku nggak ngerti maksudnya apa gitu, or something like that gitu. Malah bikin lawan bicaranya, apalagi anak gitu atau pasangan gitu ya, akan semakin malah lebih defensif, lebih back off gitu ya, lebih nggak mau gitu ya. Jadi itu yang menurut aku tuh kenapa kita berdua ini perlu banget membahas bahasa cinta gitu. Ya kan? Iya. Gitu. Langsung dari tanggapan tuh Mbak. Katanya sama kayak cewek ngusir cowoknya, sebenarnya nggak mau nyuruh pergi. Nah ini dia nih perkaranya nih begini nih. Ya Mbak ya, kamu kenapa nggak apa-apa? Exactly. Kamu mau ditemenin nggak? Enggak. Nanti setengah jam kamu nggak temenin lah. Ini nggak usah pakai kuliah S3. Kalau ngomongnya enggak ya dipikirnya enggak. Itu ya Mbak gitu. Kadang-kadang ini yang ini sebenarnya bahaya sih, salah satu bahasa ini agak bahaya karena ini bisa memicu terjadinya pelecehan seksual gitu ya. Jadi kita punya porsi kesalahannya masing-masingnya, mungkin kita harus perbaiki dengan membahas bahasa cinta. Kayak perempuan, please mean what you say what you mean gitu. Kalau lo memang lagi nggak mau diganggu, bilang nggak mau diganggu. Kalau memang masih kepengen dibujukin gitu ya, ngomong gitu ya, jangan main ninggalin aja gitu kan. Terus dia yang kamu harusnya iniin aku dong gitu, bujukin aku akan ngambek dan kamu ngejar gitu ya. Nggak ada yang suka sih melakukan itu terus-terusan gitu, dan akhirnya suka dijadikan alasan gitu untuk pelecehan seksual, bahwa ya kadang-kadang perempuan mengatakan iya untuk tidak gitu, atau mengatakan tidak sebenarnya mau dikejar gitu kan. It's too confusing gitu. Jadi kita juga harus memecahkan kebiasaan buruk ini gitu ya, lingkaran setan ini, terutama hubungan dengan bahasa cinta gitu. Jadi ketika kita marah, kita boleh lo bilang sama pasangan kita lagi gini, boleh nggak sih gini, orang Indonesia kan suka gini ya Nas, feeling itu cuma boleh satu. Iya nggak? Aku baru pernah denger nih. Orang suka gini misalnya, orang yang baik tuh kayak gimana? Oh, dia tuh baik Mbak Zoya, karena dia nggak pernah marah. Yakin loh gitu, orang nggak pernah marah tuh orang baik. Menurut gue orang yang nggak pernah marah itu adalah calon klien kita biasanya. Iya, benar. Kayaknya dia mesti konseling tuh sama kita kalau dia nggak pernah marah. Dan dulu aku sendiri pernah mengalami di posisi yang aku tuh nggak bisa marah. Jadi dulu pun aku pergi konseling ke psikolog dewasa untuk tahu gimana marah, dan aku ini campuran Mbak. Ayahku Jawa, mamaku Chinese, besar di Jakarta. Jadi di budaya Jawa itu lebih emosinya, lebih underlying-nya tuh banyak. Oh gitu. Ya, beda dan bapakku Jawa Tengah, ibuku Manado Belanda. So it was crazy. Manado itu yang hype gitu ya. Very social person gitu kan, very warm gitu ya. Sementara Jawa tuh ya itu lah, Jawa Tengah saklek gitu. Mau makan kan nggak? Ya. Udah makan belum? Enggak. Pada lapar. Ya, lapar. Bingung nih gimana. Stres. Iya, jadi kita juga perlu paham ada culture aspek, tapi untuk kesehatan psikologis kita ini perlu ketemu di tengah. Jadi ditahan-tahan aja nggak bisa, terlalu reaktif kayak marah di ujung sana kedengeran juga nggak sehat.
Dan saya bilang sama Mbak Zoya, dan saya juga pernah nulis di Instagram post aku, kalau aku tuh sangat butuh bantuan teman-teman psikolog dewasa, Mbak, seperti Mbak Zoya dan teman lain, karena gini, kalau relationship sama orang dewasa yang sama-sama dewasa aja komunikasinya berantakan dan belum bisa dapat kestabilan, boro-boro sama anak nih, kayak anak-anak soalnya kan nggak bisa ngomong, nggak jelas, terusnya belum bisa paham bahasa, kan, ngomongnya kayak bahasa Tarzan. Nah, jadi saya kemarin udah sama Mbak Zoya, Mbak, bayangin nih Mbak, konsep dasar hitung tambah perkalian, konsep dasar komunikasi sama pasangan yang sama-sama dewasa aja belum hatam, mau ngurusin anak, dan orang tua milenial sekarang, Mbak, itu pengen banget belajar soal parenting. Bener-bener saya salut banget. Tapi basicnya tuh nggak ada. Basic komunikasi nggak paham, jadi selalu komentarnya gitu. Saya tahu ilmu parenting ini nggak boleh bentak anak, nggak boleh hukum anak, nggak boleh gini. Tapi nggak bisa Bu Anas, nggak bisa Mbak Anas. Nanti aku kalau udah marah ya udah keluar semua kayak biasanya. Apalagi kalau kita sadar kita nggak suka nih sama pengasuhan orang tua kita zaman dulu. Tapi kok kita masih ngulang-ngulang lagi. Nah, padahal kalau kita sadar dan kita tahu cara mengubahnya, itu penting. Maka selalu gini, saya sampai bilang kalau sesi pertama saya sama orang tua klien, Mbak, saya bilang gini, saya ini psikolog anak, saya bantuin tentang anaknya dan relasi ibu bapak ke dia. Tapi kalau saya melihat bapak ibu sebagai pribadi butuh sesi dengan konselor dewasa, psikolog dewasa, saya please mau refer karena itu membantu anak. Kadang-kadang nih, Bu, saya bilang, kalau ibunya udah lebih tenang, ibu nggak perlu ketemu saya untuk belajar parenting, karena ibu udah tahu gimana caranya menenangkan diri, caranya kayak kalau kita connect sama diri, kalau kita tenang, itu kayak kita tahu cara handle anak. Makanya selalu ya analogi kita di dunia psikologi, orang tua itu tuh kayak naik pesawatnya turbulence, masker oksigen tuh kita dulu yang pakai sebagai orang dewasa. Aku juga kalau mau ketemu klien anak-anak, aku tenangin diri dulu, self-care dulu, baru bisa handle anak. Karena psikolog itu bukan dukun, tapi anak-anak itu dukun. Mereka tuh nangkep banget emosi kita. Misalnya kita lagi PMS, they can sense ya. They can sense. They absorb semua energi. Terus kita lagi berantem sama pasangan kita. Mereka tuh kayak SpongeBob tahu anak-anak tuh. Iya, kayak SpongeBob, dan kasihan. Mereka nangkep semua, nggak punya bahasa, otomatis jadi tantrum. Makanya sekarang aku membantu klien-klien buat misalnya gini, aduh Bu Anas, aku tuh minggu ini anakku rewel gini-gini. Bukan pertanyaannya anakku kenapa ya? Ibu lagi ngerasa apa minggu ini? Oh iya sih, bapaknya pergi mulu di luar kota. Oke, kayaknya itu ya Bu yang kita perlu bantu dulu. Gitu. Makanya aku sangat butuh nih psikolog dewasa menceritakan bagaimana cara berkomunikasi dulu sama orang dewasa. Kalau orang dewasa aja belum bisa, gimana boro-boro ke anak? Iya. Nah, ini dasar sebenarnya curhatan ilmiah kita berdua ya. Bener. Kenapa kita pengen membuat conversation ini gitu di sini. So buat moms and dad yang melihat ini, jadi sebenarnya tidak ada cara yang mudah gitu ya. Karena kenapa kami sering berkonsultasi sama-sama antara psikolog anak dan psikolog dewasa, karena yang terjadi seperti yang Anas ceritakan tadi gitu. Saya juga kalau misalnya saya udah ngelihat dinamikanya seperti ini dan saya tanya anaknya berapa, umurnya berapa aja, oh gini-gini, bisa cari psikolog anak nggak gitu, karena dia must be something gitu. Kalau anaknya masih remaja lumayan kan bisa ditarik ke conversation ini di saya, tapi kalau misalnya anaknya kayak masih SD gitu, apalagi masih kayak balita ke bawah, itu kan there's a lot of emotion gitu kan happen at the same time. Saya nggak kebayang bagaimana dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan cintanya ke anak, sementara energinya dia dengan suaminya, energi suami istri ini lagi sekeos itu. Dan yang paling bukan klise ya, sebenarnya buat saya tuh semacam momok kali ya gitu, bilangnya begini, kita nih sayang sama anak-anak Mbak Zoya, we want to pokoknya kita mau stay di pernikahan ini demi anak-anak. Saya bilang enggak, salah. Saya langsung aja saklek, soalnya kalau nggak kan terjam konselingnya mahal, kepanjangan, terus gitu nggak berguna juga kan. Jadi biasanya saya akan bilang nggak bisa. Ibu sama bapak, kalau Anda berdua datang ke sini adalah untuk menyelamatkan pernikahan. Jika Anda tidak mau menyelamatkan pernikahan, Anda tidak pernah akan bisa mendewasakan anak-anak dengan kecerdasan emosi gitu. Anak-anak yang sehat tumbuh dengan kecerdasan emosi yang sehat juga adalah anak-anak yang dicintai oleh Anda berdua. Oh, kita cinta sama anak-anak, yakin. Gitu ya, cara Anda menghardik suami dan istri itu adalah bahasa cintanya anak-anak loh. Nah biasanya di situ baru shock tuh Nas gitu. Makanya waktu itu aku bilang gini, Nas yuk kita mesti ngomongin ini deh, aku gemes gitu ya. Karena gini, ketika orang tua ingin menyelamatkan nih, proses penyelamatan orang tua yang dia kira ini adalah yang terbaik, yaitu berada di pernikahan yang dia tidak mau perbaiki demi menyelamatkan anak-anak. Kalau Anda memang mencintai anak-anak Anda,
please ya, Work please on your cari marriage, cara please. work on your marriage gitu. Iya. Cari cara untuk mencintai pasangan Anda. Orang kalau udah misalnya Anda punya anak, Anda mau bercerai pun ya, Mm-mm. kan tidak ada mantan anak. Bisa ada mantan Mm-mm. istri, ada mantan suami, tapi Anda berdua harus kerjasama gitu. There's no Co-parenting way. sekarang istilahnya. Co-parenting Yes. gitu. There's nggak bisa gitu. Nah, apa sih nih bahasa cinta yang dari tadi saya sama Anas nih heboh-hebohin dari tadi? Sesimpel gini dia, mom and dad misalnya. Anak itu belajar bahasa cinta dari Anda, dari cara suami dan istri, ayah bundanya itu bereaksi di dalam rumah. Contoh yang paling simpel, kalau ayah pulang, ibu akan nyamperin. Kalau ibu udah di rumah duluan ya, gitu, ibu bekerja ataupun enggak, dia akan dia akan datang, dia akan nyamperin, dia nyambut, mungkin ngambil tasnya atau misalnya mencium, gitu ya. Tapi kalau ayah sudah sampai di rumah duluan, ibu pulang, ya, ayah nggak nyamperin ibu, coba bilang, udah pulang kamu, gimana hari ini, gitu. Apa pembelajaran cinta anak? Anak akan belajar begini. Oh, kalau misalnya nih anaknya anak perempuan, kalau satu hari nanti saya mencintai seorang laki-laki, saya akan memberikan semua yang saya miliki, tapi saya tidak harus diperlakukan sama oleh laki-laki itu. Itu bahasa cinta pertama. Kedua, kalau dia anaknya laki-laki, oh berarti kalau saya laki-laki, saya harus mempunyai istri yang melayani saya, nyamperin saya, gitu ya, mencintai saya seperti ibu saya mencintai ayah saya, gitu ya, tanpa saya harus membalas cintanya dengan cara yang sama, dengan memberikan respect yang sama. Saya cukup angkat kepala, say hi, and that's love. So, sekarang, boleh nggak berkaca bahasa cinta apa yang sudah Anda berikan kepada anak-anak Anda, sehingga dia belajar pada relationship seterusnya. Nah, sayangnya kalau misalnya ada kekerasan di dalam rumah tangga, ya. Misalnya, contoh ada oknum laki-laki gitu ya, ada oknum ayah yang menyakiti ibunya, lalu ibunya diem aja, ya. Orang sih bilang bucin, tapi kalau bahasa susahnya adalah Stockholm Syndrome in relationship gitu ya, di mana orang bertahan atau jatuh cinta pada si penculiknya. Tapi sekarang Stockholm Syndrome in relationship, mereka yang bertahan di dalam relationship yang menyakitkan, yang udah dipukulin berkali-kali gitu ya, tetap bertahan karena merasa belum tentu ada orang lain yang mencintai dia gitu, seperti ini, atau bertahan dengan alasan ya udah ntar anak-anak nggak punya orang tua gitu ya, padahal it's already broken. Nah, bagi mereka-mereka yang terus bertahan di toxic relationship yang seperti ini ya, bahkan yang sudah berbahaya sekalipun, itu ya, tetap itu akan memberikan pesan anak perempuan, oh kalau saya cinta, saya boleh diapain aja. Cinta itu harus berkorban, padahal kan cinta tidak berkorban ya. Cinta itu memberikan gitu ya, justru bukan berkorban. Kecuali kita melakukan hal-hal yang kita anggap itu adalah yang terbaik untuk pasangan kita, bukan berkorban sekali lagi. Anak laki-laki akan melihat, kalau saya cinta dan saya nggak suka bagaimana pasangan saya memperlakukan saya, I can hit her gitu ya. Saya bisa memperlakukan ini karena atau apa? Atau nggak harus sampai pukul, tapi misalnya bisa hilang tiba-tiba, kan ghosting banyak tuh kasus-kasus ya. Ghosting banyak, exactly. Jadi orang suka gini, kadang ngelesnya gini, oh saya bukan tipe yang suka mukul, tapi misalnya tiba-tiba nggak ada kabar, hilang. Terus misalnya nanti datang lagi, kayak nggak ada apa-apa. Wow, itu pemandangan apa yang Anda berikan tiap hari ke anak-anak gitu ya. Kalau setiap marah ngilang, set gitu ya. Ada banyak berapa juga perempuan gitu ya, atau laki-laki gitu. Kalau perempuan dia akan lari ke rumah temennya, ke rumah ibunya gitu. Kalau laki-laki tiba-tiba ngilang gitu ya sama teman-temannya dan segala macam. Ini perilaku ghosting ini itu adalah bahasa cinta Anda loh, ayah bunda kepada anak Anda gitu ya. Jadi kalau Anda bilang Anda mencintai anak Anda, tapi Anda memberikan bahasa cinta seperti ini, Anda tuh nggak bisa datang ke anak-anak kalau bilang, nak, cinta adalah ini menurut Khalil Gibran atau Paulo Coelho mengatakan ini, so what gitu ya. Buat mereka itu hanyalah kata-kata gitu, tapi mereka akan melihat contoh cinta yang pertama, their first love adalah their parents gitu, bahwa mencintai itu akan raising voice apa enggak. Ya kan, kalau saya sayang, saya berhak dipukul nggak gitu. Kalau saya sayang, saya boleh dihukum gitu. Itu adalah bahasa cinta yang pelik sebenarnya gitu ya. Jadi ketika misalnya ibu raising voice terhadap ayah ketika ayah melakukan kesalahan, ya saya nggak bilang, kadang-kadang mungkin
some of the men or women in your life deserve to be treated like that. Tapi apakah itu pesan yang mau kita sampaikan? Kadang-kadang juga mungkin ya Nas, orang tuh suka lupa pembelajaran antara negative reinforcement sama punishment gitu. Ketika kita memberikan punishment gitu, kita mengajarkan bahwa cinta itu layak menghukum gitu. Padahal cinta kan tidak menghukum gitu. Cinta itu justru mengambil sebuah elemen atau meletakkan sebuah elemen di dalam dinamika relationship itu untuk membuat kita lebih baik. Makanya saya lebih setuju pada positive or negative reinforcement gitu, bukan punishment gitu. Kalau punishment, saya menghukum kamu gitu karena kamu melakukan suatu kesalahan. Buat saya sih cinta nggak menghukum gitu. Kalau cinta itu mendidik gitu ya dengan cara ini saya tarik dulu dari kamu gitu ya, dengan pengertian bahwa misalnya you watch too much you spend too much time on screen gitu ya, so I need to take it away from you because I need you to focus on something else in your life gitu kan ya. Tapi bukan karena kamu bandel, so saya ambil ini sehingga saya menghukum kamu. Itu kan bahasanya berarti oh kalau gue sayang gue boleh menghukum orang lain gitu kan ya. Akhirnya lama-lama anaknya juga bisa jadi polisi moral gitu ya, atau expect something. Bahasa cinta yang paling sering orang tua juga lakukan, yang saya tahu dari konseling orang tua tuh kepada anaknya lagi nih, kalau kamu nak bisa juara 1 ya, saya akan belikan sepeda atau PlayStation idaman kamu. Nggak ada yang salah dengan PlayStation itu, nggak ada yang salah dengan semua hadiahnya, tapi anak-anak yang diberikan hadiah gitu ya duluan sebelum dia melakukan sebuah kerja keras, anak itu akan selalu matre, akan selalu mencari cara untuk mendapatkan rewardnya, baik uang nantinya atau apapun itu sebelum dia memperjuangkan sesuatu. Jadi kalau kita mau memberi sesuatu, kita lihat misalnya, kadang-kadang ya namanya juga lagi ada rezeki, orang tuh aduh kepengen dia beliin anak ini. Yeah. Kalau saya cari alasan dulu, saya lihat dulu what the good work ya that she did today gitu ya, misalnya oh dia tumben nih matematikanya kan sama kayak saya dulu selalu standar 6, 7 udah bangga banget gitu ya. Kalau misalnya ada satu hal yang dia lakukan yang luar biasa dari hal-hal yang jadi dia put effort gitu untuk doing that, dan saya hargai itu saya kasih hadiah gitu. Itu akan menandakan bahwa oh saya dihargai kerja kerasnya. Buat saya itu bahasa cinta. Udah ada hasilnya dulu ya. Udah ada hasilnya dan kita menghargai hasilnya. Bukan iming-iming. Bukan iming-iming. Kalau iming-iming anaknya jadi matre, gawat. Gitu. Itu bahasa cinta yang pertama. Save your marriage. Nah, kalau tadi Anas sempat nge-tag saya dan nanya, Mbak, banyak orang yang komplain tentang iya, semua teori ini yang kita omongin pasti mereka udah tahu, most likely, apalagi orang tua zaman sekarang very resourceful, ya nggak gampang nge-browsing apa segala macam. Nah, pada saat lagi marah, kok kita nggak bisa mengaplikasikan semuanya itu. Iya, jadinya ngerasanya bersalah kan, udah tahu nggak boleh dilakukan. Dan ini Mbak, aku mau nambahin lagi, aku sebagai psikolog anak sangat-sangat tidak merekomendasikan dan berusaha banget yuk kita latihan, karena aku juga bisa punya intonasi suara, aku sendiri juga play terapi selain psikolog anak. Jadi untuk bantu masa emosi anak, aku latihan intonasi suara itu bisa dilatih ya Mbak ya. Yes. Apalagi sekarang banyak kelas public speaking gitu, mungkin kita mesti bikin communication skill gitu ya buat orang tua dan pasangan gitu ya, karena itu bisa dilatih. Ini bukan takdir, oh saya takdirnya dapat pasangan abusive, enggak, oh saya takdirnya anak nggak bisa ngurus anak, nggak ada. Ini usaha teman-teman, jadi bisa, saya yakin teman-teman bisa. Nah, saya pengen kasih tahu, karena kita juga datang di budaya Asia ini seringnya ngancem, nggak tahu itu bentukan Orde Baru zaman Soeharto yang suka ngancem, atau emang karena nggak kepikiran, karena kita perlu kreatif loh jadi orang tua. Dan saya ingat banget Mbak, karena aku lagi ikut persiapan pernikahan kemarin di gereja, dibahas mempersiapkan pernikahan tuh satu hal, menjadi orang tua tuh hal yang lain. Kadang-kadang di Indonesia itu digabung, ayo cepet-cepet buru-buru punya anak gitu. Saya aja dengerin Mbak Zoya cerita, saya gini, kayak saya belum siap ya jadi orang tua. Kalau nikah sih saya agak-agak udah lebih siap gitu ya. Kalau orang tua nih kayaknya bahasa cinta tadi kan saya juga melihat bagaimana orang tua saya di rumah. Kayaknya ini ada hal yang perlu saya revisi, kayak oke, tunggu dulu nih. Sementara di Indonesia baru seminggu nikah, ceritanya udah jadi anak belum gitu. Ntar dulu, persiapan ini penting banget nih. Masalahnya kalau kayak mobil Ferrari, sekali kita punya anak, jadi orang tua nggak ada resign-nya. Kalau kerjaan nggak suka masih bisa resign. Seumur hidup. Ini anaknya nggak bisa dibalikin ke perut, bapak ibu, ayo dong kita persiapan yang maksimal dulu ya.
gitu. Jadi kalau ketemu saya, misalnya saya belum punya anak nih Mbak, tapi saya pengen belajar jadi orang tua, aduh saya seneng nih. Daripada udah ketemu saya umur 5 tahun, 8 tahun, ada masalah, walaupun bisa dibantu, tapi kan alangkah baiknya. Dan aku nih Mbak, spesialis klien-klien anak pertama. Aduh, ini anak pertama saya gini. Saya juga anak pertama soalnya, jadi mungkin attract. High five. Iya, high five ya. Kayak, terus abis itu anak pertamanya tuh nggak bisa bicara, anak pertamanya tantrum, apa sampai umur 5 tahun masih pakai pampers, apalah masalahnya. Lalu pas saya ceritain gini, oh saya nggak tahu, oh ternyata sama anak itu nggak boleh ya pakai gadget di bawah 2 tahun. Oh saya nggak tahu kalau ganti-ganti suster sampai 12 kali tuh efeknya kayak gini. Sedih nggak sih kalau orang melakukan sesuatu tuh karena ketidaktahuan? Jadi kenapa nggak kita belajar dulu? Kan orang tua nggak ada yang maksud jahat ya Mbak ya ke anak. Jadi termasuk nih yang simple banget, kita orang dewasa itu sering ngancem. Tadi ya kalau emosi dari ubun-ubun sering ngancem. Padahal anak itu, nah ini Mbak beneran, kalau anak itu otaknya kayak budak cinta. Mau mama papahnya kayak apa? Aku mau sama mama, aku mau sama papa. Apalagi yang usia di bawah 7 tahun tuh. Iya. Dan anak-anak itu otaknya ya, saya belajar otak anak nih teman-teman. Jadi otak anak itu berpikirnya konkret, operasional. Maksudnya apa? Dia hanya bisa melihat dan memahami yang dia lihat, dia dengar, dia rasain. Jadi bayangin kalau kita ngancem-ngancem, mama mau tinggalin kamu, mama susah capek ngurusin kamu, mama taruh panti asuhan. Itu efeknya sama seperti kalau kita waktu dulu masih PDKT punya gebetan. Gebetan kita masih hidup, tapi dia bilang, saya udah bosen nih sama kamu, saya mau pergi aja. Apa enggak hati terpotek? Itu yang gebetan mau ketemu gede. Ini orang tua kita yang ngomong. Ini saya sampai gini, anak tergantung banget kan sama dia. Gimana dan gak punya resource lain. Kalau diancam, kamu gak usah makan ya, kamu tidur aja di gudang. Emangnya anaknya bisa ngelakuin apa gitu kan? Kecuali nanti dia udah gede, bisa balik ngunciin kita gitu. Tapi maksudnya mengancam ini itu sangat-sangat menakutkan. Bahkan dari aku nemenin anak, kan aku kadang suka nggak percaya nih Mbak Zoya, masa sih anak segitunya. Aku nemenin anak main di ruangan, aku tanya, kamu lebih suka main sendiri? Pada mainannya tuh, ya aku bilang, aku tuh orang yang percaya mainan sama anak tuh nggak usah mahal. Dia main kita lotionan aja, udah kita happy. Udah happy, main pakai clay, berapa sih harganya gitu ya. Terus saya tanya, kamu lebih seneng main sendiri atau sama Miss Anas ditemenin? Aku lebih suka ditemenin. Padahal ini anak pintar, jadi nggak ada hubungannya sama IQ. Ditemani sama orang dewasa yang peduli, yang sayang, yang empati sama anak. Itu fondasi. Jangan beli mainan mahal, taruh terus ya gitu kita. Main aja main. Kan mama udah beliin ya gitu. Nggak bisa. Kita dulu waktu kecil kan? Iya, waktu kecil main jeruk Bali, main kardus aja udah happy banget karena tergantung sama siapa main dan bagaimana how to-nya. Lalu yang kedua Mbak, aku kan kadang kalau lagi sama, waktu sama anak kan suka pengen ke toilet nih. Jadi aku tanya, aku izin dulu. Nah itu kita kadang suka lupa izin sama anak. Dipikirnya dia manusia nggak punya emosi. Miss Anas mau ke toilet dulu. Kamu mau ditinggal di ruangan ini ditemenin sama teman asistennya Miss Anas, atau pintunya ditutup sendiri atau dibuka tapi Miss Anas di luar. Jangan ditutup, dibuka aja biar aku bisa lihat Miss Anas. Itu bayangin loh, saya bukan ibunya. Jadi bayangin Bapak Ibu kalau anak dihukum di tempat gelap, dikunciin, dia nggak paham ini waktunya berapa lama, nggak usah anak ngalamin trauma-trauma yang kekerasan, kekerasan seksual atau bullying yang gimana, digituin aja tuh kita udah kasih efek trauma ke anak. Karena Bapak Ibu tahu nggak kalau orang di penjara itu kan yang dilakuin sama, dikunciin, dikarungin, nggak tahu waktu. Apa nggak kita jadi sama kayak sipir penjara ke anak kita? Exactly. Gitu. Exactly. Jadi anak juga harus dikasih ekspektasi yang jelas gitu ya, karena dia memang praktis konkret seperti yang Anas bilang tadi gitu. Jadi ketika kita mau memberikan misalnya bahasa cinta apa dong yang sesuai gitu ya. Kalau cintanya memang sudah yakin ada, tapi soal menakut-nakutin ya Nas, itu sebenarnya bukan dari zaman Orde Baru, dari zaman dahulu kala. Lihat dari cerita-cerita rakyat. Iya kan? Cerita-cerita rakyat. Banyak orang gini, manusia itu terlahirkan dengan gini, dia manusia itu harus mengerti sesuatu. Kalau dia nggak mengerti sesuatu, dia membuatlah legenda. Misalnya saya ingat tuh legenda genderuwo, ya kan? Genderuwo itu misalnya kayak gini. Kenapa ada genderuwo? Iya, karena misalnya gerhana bulan. Orang nggak ngerti fenomena gerhana bulan gitu. Mungkin Kopernikus belum jelasin lah, apalah gitu ya. Tapi orang tuh harus menjelaskan itu kan kepada dirinya sendiri termasuk. Akhirnya dia menciptakan legenda gitu. Sebuah cerita rakyat bahwa oh, jadi ada genderuwo, sudah berhasil dibunuh, dipotong gitu ya kepalanya. Tapi dia berhasil kabur kepalanya doang dan dia memakan bulan, maka terjadilah gerhana bulan.
all the ridiculous stuff like that gitu. Jadi makanya saya suka hati-hati ketika ada orang mengatakan kearifan lokal. Arif yang mana dulu? Cerita rakyat nggak semuanya bagus. Sang Kuryang tuh jatuh cinta sama ibunya sendiri loh. You have to be careful. Iya, sama orang kayak gini. Enggak, kita di sini perlakukan kayak keluarga aja. Mohon maaf nih, keluarga yang mana nih? Kalau keluarganya abusive, saya mah ogah gitu. Kita di sini bersaudara kayak keluarga. Entar dulu nih, banyak saudara yang juga ngeribut. Kenapa bikin kesehatan mental kacau. Jadi ada banyak saudara juga yang emotional blackmail, kan kita pusing juga. Terus dia ngasih kita pasif agresif ini, kita nggak mau juga, mendingan sama temen yang jelas gitu kan ya. Bener, jadi kondisi-kondisi kayak gitu minimal disadari. Oke, sekarang bahasa cinta yang paling simpel apa? Kalau tadi contohnya Anes itu adalah bahasa cinta yang namanya assertiveness. Assertiveness itu stand for your right without hurting others. Wow. So, aku sambil ketik di sini ya biar teman-teman dengerin. boleh. Ayah bunda yang ingin menjadi orang tua yang asertif gitu ya. Asertif bukan cuma baik buat anak, tapi juga bagus untuk perkembangan karir kita di dunia di dunia pekerjaan atau dimanapun. Jadi assertiveness itu adalah dengan mengatakan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan. Ya, sekali lagi, assertiveness stand for your right without hurting others by telling how you feel atau what you feel without telling what you think gitu ya. Kalau misalnya aku bilang gini, Anes, aku pikir ini kayak gini loh gitu. Misalnya Anes adalah pasangan saya, kan bisa tersinggung. Tapi kalau misalnya saya bilang, Anes, aku merasa bahagia kalau kita berdua bisa jalan sambil gandengan tangan. Aku merasa nyaman kalau misalnya Bu Anes itu pergi ke toilet gitu ya misalnya, tapi aku senang ditemenin gitu dan sebagainya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang asertif gitu pada anak sekalipun. Jadi meminta izin, permisi atau menyatakan perasaan itu wajib sekali gitu dilakukan dengan cara yang asertif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba untuk aku mau bilang ke aku pengen orang tua itu kadang-kadang suka menjadi orang tua yang perfeksionis. Hati-hati, orang tua yang perfeksionis bisa membesarkan anak-anak yang narsistik gitu ya. Which is narsistik itu nggak punya empati gitu ya, leveraging everybody or apapun itu untuk kepentingannya dia dan sangat-sangat self-center. Makanya orang tua, kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi nangis, izinkan anak kita juga untuk sekali-sekali melihat vulnerability kita dan menjelaskan kondisinya. Anak perlu belajar bahwa it's okay untuk menjadi kalah. It's okay untuk bersedih. It's okay kalau sekali-sekali punya problem gitu dengan pasangan. Dan kasih tahu anak bahwa kita sedang mengatasinya. Kayak pernah satu kali, anak saya waktu itu masih kayak umur berapa ya? 4 tahun kalau nggak salah, 3 tahun. Saya lagi abis arguing sama suami saya. Terus datang gini, Mami lagi marah ya sama Daddy? Enggak. Saya gitu kan, bukannya. Tapi kan nggak bisa bohong gitu. Iya. Gini. Terus dia cuma begini, dia nunjuk ke alis saya. Kenapa Mami berkerut-kerut di sini? Itu biasanya Mami begitu cuma kalau Mami lagi marah sama aku, sama Daddy, sama Oma, dia sebutin gitu satu-satu. Udah tahu Lisia ya anaknya ya. Dia membaca itu gitu kan. Dan aku tarik napas, aku bilang iya sih, Mami lagi kesel. Mami lagi I'm mad gitu ya. Mami marahnya sama Daddy ya? Enggak, aku sih sebenarnya ada marah sama diriku sendiri juga. Ada juga aku marah sama Daddy, tapi memang kita mesti omongin. Cuma aku nggak bisa omongin sekarang, karena kalau nggak kita bakal teriak-teriak. Oh gitu. Terus tapi Mami masih marah? Masih. Terus pertanyaan dia yang lucu waktu itu gini, jadi kalau Mami marah, Mami masih bisa sayang nggak sih? I think it's a very good one gitu ya. Terus aku bilang gini, aku sih sayang sama Daddy kamu, tapi saat ini aku lagi marah sama dia. Jadi dia ngelihat bahwa orang itu boleh punya beberapa perasaan at the same time gitu ya. Terus Mami mau ngapain? Aku mau diem-diem dulu, boleh nggak gitu. Jadi aku pengen baca buku, aku pengen dengerin musik gitu ya. Tapi kamu main sama Daddy boleh, kamu mau di kamar boleh gitu. Kamu mana boleh, tapi aku mau sendiri dulu, boleh nggak gitu. Jadi izinkan dia untuk tahu bahwa ketika Maminya lagi punya problem, Mamiku tuh boleh merasa sedih gitu, dan dia mengatasinya dengan cara seperti itu gitu ya, nggak langsung melampiaskannya, karena kalau nggak, saya tahu diri saya gitu, kalau ketika saya udah histeris, saya udah snap, saya udah mulai kejam ngomongnya, saya tahu saya udah tired gitu kan ya, and I don't like me when I'm on that stage gitu, dan anak saya kan lihat gitu, dan dia akan belajar
apa namanya nanti hal-hal yang sama gitu. Dan dia akan melihat bahwa oh berarti lu mesti mentok dulu gitu ya, baru lu boleh mengekspresikan perasaan. Dan I'm afraid kan. Jadi kadang-kadang saya bertanya, kalau mami lagi sedih ngapain gitu? Atau enggak kalau misalnya sekarang apalagi pasca divorce kan dia akan bertanya, Mi, mami juga bisa patah hati nggak sih? Misalnya gitu kan. Oh iya gitu, aku bisa patah hati. Apa yang mami bikin kalau patah hati? Aku nangis gitu. Kenapa? Iya, ya lumayan itu akhirnya berguna begitu dia masa remaja. Dia tahu gitu jawabannya bahwa hal yang paling susah adalah memaafkan diri kita sendiri ketika mencintai orang yang salah gitu. Jadi dia suka bilang sama teman-temannya kayak gitu, ih mami gue aja udah kayak begitu, kalau dia itu dia nangis juga kok kalau dia patah hati gitu. Dia bisa jatuh cinta sama orang, terus habis itu dia nyesel, ih kenapa jadian sama yang orangnya itu ya. Tapi ya kalau enggak, prosesnya katanya mami nggak akan jadi sekeren ini gitu. Ya nggak enak sih sebenarnya vulnerable sama anak. Saya maunya jadi kuat terus gitu kan, supaya dia ngelihat saya like hero gitu ya, tapi actually like right gitu kan ya, wah Mufasa selalu yang terbaik gitu ya. Tapi ketika saya menjadi vulnerable, justru saya bisa connect sama dia karena you know hubungan anak ibu dengan anak perempuan itu kan paling drama sedunia ya, drama kompleks lagi sama-sama mens gitu, it's like oh my god gitu kan ya, it's killing you right. So kita bisa like ngambek at the same time. Jadi aku aja kalau misalnya if you are mad at me, kamu boleh banget loh untuk marah dulu, untuk time out gitu. Tapi kamu harus bilang sama saya, aku nggak mau tiba-tiba dijimin gitu. Aku sering bilang, aku lagi nggak bisa ngomong sama kamu. I'm so mad at you. I don't wanna say anything that you know, ya aku sesali nanti ke kamu. So please jangan ngomong sama aku dulu kurang lebih beberapa hari. Aku nggak tahan gitu. Aku mesti nenangin diri aku dulu gitu misalnya, daripada terjadi saut menyaut yang nggak jelas. Jadi, nah apa yang terjadi kan tadi ada pertanyaan orang tua yang, lah terus kalau lagi marah emang bisa nginget semua? Enggak, betul. Saya nggak bisa nginget semua. Makanya saya berdasarkan pengalaman marah saya yang keceplosan, yang kebablasan, saya mengevaluasi sama anak saya bahwa I don't like myself. Dia akan bilang, aku nggak suka kalau mami lagi kayak begini, gitu kan ya. It make me scare. Nah, waktu dia bilang kayak gitu, saya mikir, oke, kalau saya marah, saya harus diem dulu gitu sebentar, supaya saya nggak membuat dia takut. Akhirnya kita berdua mencari cara, gitu misalnya, oke, apa yang bikin kamu takut sama mami? Karena kalau mami lagi marah, mami galak. Ya, of course lah, semua orang kalau lagi marah galak gitu kan ya. Boleh nggak kalau aku jelasin misalnya aku lagi emosi banget, kasih waktu aku aja seperti aku kasih waktu ke kamu gitu. Nah penjelasan seperti itu sehingga dia mengizinkan aku untuk marah dan diem dulu dan jangan nyecer gitu kan kadang-kadang udah kayak gitu namanya juga anak, dia lupa gitu dia nyecer gitu ya. Kalau dia udah mulai nyecer aku bilang sih kita akan berantem nih, aku udah mulai nggak tahan bilang gitu kan. Kamu juga kalau digituin coba kamu lagi marah terus kamu dicecer-cecer terus sama mami, kamu juga bete kan gitu. So, kita kasih empatinya gitu, bertukar pikiran. Jadi, pada saat kita tahu ada momen-momen tertentu yang akan memicu kemarahan kita, atau potensi yang akan membuat kita marah, gitu ya, kita berjanji dulu sama anak kita, kalau sampai kamu melakukan ini dan aku marah, boleh nggak aku dikasih waktu dulu untuk diem, atau untuk melakukan sesuatu. Karena pada saat marah, kita nggak akan bisa mikir lagi. So, kita mesti tahu apa yang membuat kita marah, atau berpotensi membuat kita marah, atau mengevaluasi kemarahan kita sehingga ketika ini terjadi lagi kita bisa bereaksi dengan lebih baik atau menunda reaksi, minimal menunda reaksi sih. Menunda reaksi gitu. sih. Menunda reaksi gitu. Sama kayak kalau misalnya yang suka nonton bola, gue kayak suka banget sih nonton bola. Jadi kejadian Zidane waktu menanduk gitu ya. Zidane itu kan pemain bola yang super cool gitu dari Prancis ya pada waktu Piala Dunia itu. Iya. Dia hampir mendapatkan sepatu emas waktu itu gitu. Tapi kalau nggak salah tuh 2010 ya, if I'm not mistaken, aku lupa gitu. Dan pada saat itu dia kan nengok sampai 3 kali kan gitu. 1, 2, yang ketiga dia udah nggak pakai nengok lagi, diseruduk si pemain Itali itu kan gitu di dadanya, duar gitu. Dan it's very shock gitu ya. Nah, analisa kan saya harus menganalisa gitu ya. Analisa psikologi saya bahwa adalah tuh emotional intelligence-nya si Zidane bukan karena dia itu buruk gitu sebagai pemain, tapi saya melihat bahwa dia tidak menyangka akan ada kejadian penghinaan seperti itu di lapangan bola. Gitu yang kan, dia ya. lagi on fire banget kan, lagi fokus banget kan. Dan itu final gitu loh, antara Prancis sama Italia, so itu was like super gitu kan ya. Nah, akan ada banyak momen,
akan ada banyak banget momen di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan sesuatu yang kita sesali sama anak kita. So bahasa cinta yang paling luar biasa adalah maafkan aku ya. I'm so sorry gitu. Ya itu mungkin ya kemarahan kita tadi yang kita bablas dan segala macam, dan it's okay to make mistake. Tapi sebenarnya pembelajaran bahasa cinta anak juga adalah ketika orang tua gue minta maaf loh sama gue. Betul. It's huge gitu ya Yes. gitu. Itu adalah pembelajaran terbesar gitu. Saya bisa ngomong kayak begini karena kayak 10-15 tahun lalu gitu, adik saya itu, salah satu adik saya itu drug addict gitu ya. Kita udah coba rehabilitasi manapun kan, it's hard gitu, dan akhirnya mentok-mentok kita ke Lido BNN gitu ya. Di Lido BNN adik saya waktu dia udah setengah sober gitu, dia nanya, lu nggak malu lu nganterin gue ke sini gitu kan, lu kan psikolog, semua orang tahu lu siapa gini-gini gitu, terus dia gitu, lu sering di TV gitu, terus lu mesti nganterin adik lu drug addict. Gue bilang, ya because you are my brother, kesalahan yang lu lakukan kan bukan kesalahan gue gitu, I only can be here karena gue mau ngedukung lu gitu ya. Tapi saya lihat perubahan terbesar dari adik saya, ya memang kalau memang dia drug addict, ya dia harus bertanggung jawab, apalagi dia udah dewasa ya. Dia harus bertanggung jawab memutuskan untuk berhenti si narkoba. Tapi yang saya lihat, buat saya cinta terbesar yang saya saksikan waktu itu, tough love prescription, adalah ayah saya yang umurnya udah waktu itu 65 something gitu ya, udah mau 70, dia minta maaf ke adik saya. Dia bilang, maaf ya, saya mungkin harus belajar cara mencintai yang berbeda. Itu tuh kayak, gue mau nangis gitu kan. Karena dia nanya gini, ayah saya tuh sebelum dia ngomong sama adik saya gitu, dia nanya sama saya gini, kamu kan udah lulus ya, udah lulus S2 ya, dia bilang begitu, psikologi pula, dia bilang gitu. Saya pengen tahu dong, kenapa sih kamu baik-baik aja dengan cara saya mencintai kayak gini. Ini literally dia bilang gitu. Adik kamu yang paling kecil juga nggak apa-apa, kenapa yang kedua kok kayaknya nggak bisa terima ya saya gitu. Kenapa ya dia benci sama saya? Padahal saya merasa sama mencintai kalian semua. Itu saya lagi nggak tahu deh, gue lagi kecerdasan apa kali waktu itu, sudah gini, Pak, yang aku tahu gitu ya, orang itu mencintai yang adil itu bukan berarti sama, Pak. Mencintai yang adil itu adalah dengan memberikan sesuai proporsi yang dia butuh. Aku, Pak, gitu ya, anak pertama gitu ya, aku papa tepuk-tepuk begini aja aku udah happy, Pak. Yang paling kecil gitu ya, mungkin cuma dirangkul sedikit gitu udah fine. Tapi yang kedua, kayaknya dia perlu dipeluk, Pak. Gitu. Aku tahu papa sayang sama aku dari pengertianku sendiri. Aku nggak tahu kenapa aku bisa kayak begini. Adekku juga yang paling kecil, aku nggak tahu bisa gitu. Tapi kayaknya yang kedua, jadi kayak papa misalnya gini, papa kan selalu kayak beli tas gitu ya. Udahlah biar sama semua gitu. Set, beli tas warnanya hitam gitu. Aku nggak suka hitam, aku sukanya pink, Pak, gitu ya. Yang kedua sukanya hitam, dia bahagia. Yang ketiga sukanya biru. So yang paling bahagia siapa? Yang kedua, Pak, gitu. Itu adil nggak? Adil. Itu menunjukkan cinta yang dibutuhkan nggak? Enggak, bilang gitu. Belum tentu, iya. Terus akhirnya papaku karena ide itu dia datengin adekku yang kedua gitu ya, terus dia jadi, dan itu adalah rehab yang berhasil akhirnya, kayak 10 tahun lalu itu kayak akhirnya gitu ya, kita akhirnya bisa bernafas setelah belasan tahun bolak-balik rehab segala macem gitu tuh ada gitu. Nah pas waktu lagi nganterin dulu ke gitu ke Lido, itu ada maaf yang sebelumnya tidak pernah ada. Kita semua meminta maaf sama dia gitu ya, karena mungkin kita sudah menyakiti dengan hal yang kita nggak sadarin gitu. Dan buat aku itu adalah pembelajaran bahasa cinta yang terbesar yang aku alami di keluarga aku gitu. Ternyata ketika orang tua meminta maaf, oh my God, it was very powerful loh, Nas. It's like, wow, gitu loh. Gitu bahasa cintanya. Jadi banget. Ketika aku pasti punya kesalahan gitu ya, ketika aku tahu anakku aja sampai takut sama aku dan begini begitu, akhirnya aku suka bilang, ya mami minta maaf ya gitu, mungkin mami terlalu galak gitu, mami kenceng, meskipun misalnya mungkin aku lagi mens atau aku kesel sama kamu gitu, you don't deserve gitu untuk dijutekin kayak begitu gitu ya. I don't know what is in me, tapi I take a full responsibility. I'm sorry. Aku juga dalam keadaan sadar kok waktu aku lagi ngomel kayak gitu misalnya gitu. So aku minta maaf sama dia.
Ya pasti ya bisa mewek lah, nangis-nangisan gitu ya, Iya. biasalah kan perempuan ya. Iya. Sama-sama Aku perempuan sama mamaku juga pula. begitu. Oh, jadi- Belakangan dengan aku lebih aku sendiri, aku selalu percaya personal proses itu sangat membantu, Mbak. Jadi aku Right. sendiri merasa terbantu, aku pergi konseling. Pernah nih ada masa di mana mamaku ada mungkin seperti teman-teman yang awam lainnya gini, kan belajar psikologi harusnya lah, kan pengalaman dari Oh my kecil. God. Jadi Gue aku paling sebel akhirnya ya, seolah-olah iya. kalau kita psikolog kita kayak Tuhan kali, kita bisa menebak semua orang. Ya, Ya nggak bisa, kita iya. kan ada proses. Jadi akhirnya aku belajar lah, makanya aku sering sharing juga di Instagram aku, we take control over ourselves, nggak bisa nyalahin orang tua, aku memproses diri aku, dan ketika aku fokus memproses diri aku, ada momen mama aku bisa minta maaf, kayak, maaf ya mama nggak maksud, mama nggak, sama, apa namanya, ini selalu mengharukan gitu ya, jadi mama nggak bermaksud kalau apa yang mama lakukan, mama pikir bertahan, buat anak-anak tuh ternyata menyakiti kamu gitu. Jadi itu sangat-sangat relieving ya dengar orang tua ngomong maaf tuh. Dan tadi kalau Mbak Zoya bilang bahwa anak-anak jadi belajar, oh kalau kita cinta sama seseorang, kita pasti bisa bikin salah, tapi kita juga bisa minta maaf dan kita perbaikin. Mungkin namanya juga hidup manusia ya, naik turun ya, apalagi dengan pengaruh hormon dan kondisi sekarang. Right. Kita bisa salah lagi nih, minta maaf lagi gitu. Hidup aku sama adikku yang cewek kayak gitu tuh sekarang. Baik-baik, kesel, minta maaf gitu. Dan abis itu kita sama pasangan kita juga jadi biasa buat minta maaf, karena kalau kita sayang sama seseorang, kita mau berusaha memperbaiki yang merawat hubungan ya, nggak cuma ninggalin doang. Nah, this is a very good message loh, Nas. Aku selalu bilang sama anak perempuanku begini, dan sama teman-temannya yang suka curhat datang ke sini ya, aku bilang begini, tahu nggak, cinta itu satu paket dengan patah hati. Ya, kalau kamu nggak siap patah hati, kamu jangan pernah membina relationship. Aku bilang begitu. Terus kan pada, kenapa mami? Pada begitu kan. Iya, karena gini, pacaranlah, apalagi menikahlah dengan orang yang worth the pain, yang seimbang dengan rasa sakit itu. Karena ketika makin kita cinta sama orang, kadang-kadang kita suka overprotective, tanpa sengaja kita menyakiti dia. Tapi yang penting, yang harus digarisbawahi, tanpa sengaja, not intentionally, especially if you realize that you hurt the other person. Dan jangan basi begini deh, suka pada bilang begini, yang penting kan niatanku baik. Loh, nggak bisa. Niatan yang baik kalau tidak diiringi dengan eksekusi yang baik, dengan eksekusi yang baik, dengan hasil akhir yang baik, itu juga tidak memperbaiki gitu kan niatan kita itu. Niatan it's a one step gitu. Tapi kalau kita masuk dalam relationship, kita juga mesti siap sakit gitu. Kalau kita nggak mau disakiti dalam relationship, sebenarnya mungkin kita nggak siap ada di relationship. Jadi buat mom and dad ya, kalau misalnya buat ayah dan bunda, apa sih alasan atau buat mereka yang masih single, hanya satu alasan untuk melakukan pernikahan, dan yang paling utama itu adalah cinta. Kenapa? I want to spend the rest of my life with that person. Ya, dan aku akan berbuat sebaik mungkin untuk tidak dengan sengaja menyakiti dia, gitu ya. Dan aku akan siap-siap untuk memaafkan dia, karena semakin kita cinta sama orang, semakin friksinya itu makin kuat. Gitu ya. Dan ini yang misalnya, kalau bagaimana dengan mereka yang nikah ta'aruf gitu ya. Nikah ta'aruf kan nggak ada cinta dulu, tapi cintanya justru sambil berjalannya waktu gitu ya. Tetap dalam proses itu, apalagi mereka baru saling mengenal, bagaimana mereka supaya tidak merasa stuck dalam pernikahan itu kan juga penting gitu. Harus ada cinta kan ujung-ujungnya. Gila kalau nggak ada cinta tuh kayak mobil nggak punya aki gitu kayaknya ya. Starter susah gitu, punya mobil tapi nggak bisa kemana-mana gitu. Nggak garing juga kan gitu. Betul. Dan ini ya, banyak orang Indonesia tuh masih ngerasa nikah tuh wajib sih, Mbak. Padahal maksudnya ketika aku bisa, standpoint aku adalah perkembangan otak manusia, hormon oksitosin itu kan yang bikin ibu nggak jijik ngebokin anaknya. Jadi untuk kita punya range toleransi sama pasangan kita harus pakai cinta gitu. Kalau enggak susah. Jadi kalau ada orang yang bilang, kenapa sih kamu nikah udah umur? Ya gitu ya. Nasib deh lo gitu. Anda tidak tahu perjuangan berikutnya apa yang dihadapi. Right. Apalagi sebagai perempuan, saya tahu pasti perempuan kan agak lebih sulit ya, karena kalau belum punya anak pertama pada usia 30 gitu ya, itu akan lebih lebih menakutkan gitu ya. I feel you gitu ya. Aku tahu gitu ada keterbatasan biologis pada perempuan, tapi kalau keterbatasan itu kita jadikan alasan satu-satunya, akhirnya
kita akan terjebak dalam pernikahan yang buruk gitu, dengan laki-laki yang memperlakukan kita buruk, tapi kita punya status. Iya. Gitu ya. Terus kita nggak bisa menegosiasikan posisi kita. Kita punya apa namanya ketidaksetaraan gender di dalam pernikahan. Aduh, kayak nggak sanggup banget deh gitu kayak. Iya. And you feel Dan yang stuck, tadi, iya. gitu. Dan yang tadi Mbak Zoya bilang soal bercerai komunikasi, kan lebih ribet. Iya. Menurut aku komunikasi perempuan nih di budaya Indonesia juga karena bagian dari patriarki sih. Makanya menurut aku pribadi jadi psikolog anak nggak mungkin aku nggak bahas soal patriarki dan feminisme. Karena kalau kita nggak ngajarin yang tepat, yang sehat buat anak laki-laki maupun anak perempuan kita, itu ya message-nya salah. Tadi aku pun juga dulunya awalnya tipe yang tim ngambek kalau marah sama pasangan aku. Abis itu pasanganku bilang, aku tuh nggak ngerti kamu. Iya, aku tuh nggak ngerti kamu. Iya ya, tapi kan sekarang kita belajar ya. Iya ya, kan kita tujuan komunikasi apa? Menyampaikan pesan sehingga dia menangkap pesan. Oh, kalau aku ngambek tidak sampai pesan aku. Berarti aku harus pakai cara lain. Termasuk juga kalau kita ke anak, kalau kita ngancem-ngancem yang ada dia malah ketakutan, bukannya melakukan yang kita pengen perilakunya, berarti kita mikirnya harus ada cara lain. Nah, ini yang kita pengen encourage mom and dad di sini, teman-teman di sini, untuk bahwa tadi komunikasi itu all our life dan nggak bisa dipaksain, tapi juga nggak bisa dibuat-buat. Jadi mau nggak mau memang niatnya bukan cuma tadi mempertahankan pernikahan, atau supaya anak saya nanti tua ngurusin saya, makanya saya mau invest dulu. Itu paling parah sih emang. Dan kalau tapi dia kan masih banyak Mbak di Indonesia punya anak supaya bisa ngurusin dia tuanya, terus biasanya pasangan manapun yang dekat sama dia nggak ada yang good enough. Kayak dia kan enggak, yang gini aja gitu, controlling gitu ya. Jadi maksudnya itu harus jadi bukan harus sih, maksudnya itu part of our natural. Jadi kalau kita sendiri berproses, berprogres menjadi orang yang lebih baik ke diri kita, sayang diri kita dulu, self care, self love sama diri kita, masa kita kan pengkritik diri paling hebat. Jadi apa yang kita kasih ke lingkungan luar itu pasti udah sering kita lakuin ke diri sendiri. Jadi memang self care itu adalah cara penting Mbak, untuk menurut aku ya, untuk kita bisa punya bahasa cinta. Kalau kita nggak sayang sama diri kita sendiri, nggak nurture diri kita, dan apalagi orang tua kita mungkin dulu pengasuhannya nggak ideal, kita bisa kok reparenting diri kita, terutama secara emosi. Karena ini itu aki yang kalau Mbak Zoya bilang tadi, aki yang kita butuhkan untuk nanti kita bisa lebih mengerti pasangan, untuk bisa lebih ngerti anak kita. Dan aku sangat encourage teman-teman belajar sama Mbak Zoya, sama teman-teman psikolog klinis dewasa yang lainnya, komunikasi sama orang dewasa nih harus oke dulu. Gimana mau belajar aljabar SMA teman-teman? Kalau matematika SD teman-teman belum bisa. Kalau teman-teman belum bisa komunikasi yang enak gitu ya, tektokannya sama orang dewasa, gimana mau paham komunikasi sama anak? Gitu. Jadi pentingnya tuh di situ sih Mbak. Iya, dan jangan lupa ya, setiap orang tua yang mendengarkan ini, atau jangankan orang tua, kalau Anda adalah dewasa dan Anda dalam relationship, ketahuilah bahwa cinta, kenapa dibilang cinta dan benci itu bedanya tipis gitu ya, karena otak memori kita, amigdala itu hanya merekam pengalaman yang paling strong gitu ya. Dan jangan lupa, kita manusia ini diberikan kortisol sama Tuhan, itu secara otomatis kita memang cenderung menjadi orang yang negatif gitu ya. Artinya begini, kalau kita ingin menimbulkan cinta, kita harus bisa merangkul yang namanya ketakutan dulu. Jadi kalau misalnya, positive thinking, saya mau buang semua ketakutan saya, I'm sorry, it's total BS. You cannot do that ever gitu. Jadi caranya adalah gini, aduh aku nervous nih, kayaknya aku bakal ditinggal, kayaknya bakal terjadi seperti ini, anakku bakal seperti ini, dan segala macam. Jadi kita peluk diri kita, bilang, it's okay Zoya, nggak apa-apa lo takut sekarang, karena ya lu wajar nervous lah gitu. Lu takut kalau misalnya anak lu nggak paham, lu takut terjadi apa-apa sama dia, kamu takut pasangan kamu nggak cinta sama kamu takut pasangan kamu itu nggak ngerti maksudnya kamu apa, kamu takut pasangan kamu nggak merasa disayang, ya kan? Nggak apa-apa, kita boleh nggak takut, itu boleh. Tapi begitu kita tenangin diri kita, akhirnya kita bisa mencintai. Karena gini, semua bahasa komunikasi, ya, kita akan semakin kita sayang sama orang, ya, muatan komunikasinya itu makin berat secara emosi. Itu udah pasti. That's why kadang-kadang kita, it's so sensitive waktu kita menyampaikan sesuatu. Terutama ketika kita akan menyatakan cinta atau memberikan care. Because we hate of rejection, kita nggak akan mau ditolak, ya. Kita selalu pengennya diterima seada-adanya gitu. So, jadi bagaimana cara mengungkapkan bahasa cinta dengan kecerdasan emosi, ya itu adalah dan dengan menerima si kortisol itu supaya dia nggak membentak-bentak kita terus, supaya dia nggak, ayo Zoya, fight, flight,
fight, flight gitu ya. Supaya dia nggak gitu, kita peluk dulu. Oke, it's okay to be nervous. Akhirnya cara yang paling ideal ya supaya Anda tidak ngamuk dan tidak marah. Kalau misalnya gini, anak pulang malam gitu ya. Dia disuruh pulangnya jam 10, dia pulangnya jam 12 malam. Dimarahin pula. It doesn't work. Yang bisa kita lakukan adalah gini. Kenapa sih pulang jam segini sayang? Ya karena gini-gini. Anak kan pasti udah ngarepin diomelin. Nah gini, kamu tahu nggak ya rasanya nih jadi mami sekarang adalah aku nggak bisa nyelamatin kamu kalau sampai ada sesuatu yang buruk yang terjadi. If something bad happen to you dan kamu dalam keadaan tidak sadar, amit-amit gitu ya. Jadi saya ceritakan semua ketakutan saya di otak saya ini dan saya katakan bahwa saya tuh sayang sama kamu dan buat saya akan merasa gagal sebagai orang tua. Aku tuh ngerasa gagal sebagai orang tua ketika terjadi sesuatu yang buruk pada kamu di jalan, ya. Dan aku nggak bisa ngelindungin, aku nggak bisa berbuat sesuatu apa-apa tuh. I feel fail gitu ya. Dan aku nggak tahu gimana caranya untuk membuat kamu merasa aman dan aku nggak usah marah lagi sama kamu gitu. Saat ini aku marah karena aku takut gitu. Jadi pas saat itu dia shock kan, oh mamiku tuh takut gitu. Kalau karena aku marah misalnya, oh ya udah gitu. Kalau misalnya besok-besok ya udah nggak usah jemput pakai sopir aja. Kalau memang jadi seolah-olah buat dia gara-gara mobil dipakai mesti jemput dia terus telat ini itu aku jadi marah. Padahal intinya bukan itu. Intinya aku takut terjadi sesuatu yang buruk sama kamu atau dia pulang naik motor sama siapa temennya gitu kan ya. So yang kita harus ungkapkan adalah I love you and I don't want something bad happen to you. Aku mau melakukan sesuatu. Bahasa cintanya apa? Kalau kita takut, bilang takut. Kalau nggak, kita marahin dia. Karena kita udah nervous nungguin dia berjam-jam. Kan kayak gitu. Jadi, ya please diingat bahwa semakin kita cinta, komunikasinya akan semakin berat kadar emosinya. Kita akan semakin sensitif gitu. Dan it's okay juga to feel that way. Cuma yang paling penting adalah mengekspresikan ya perasaan kita bukan apa yang kita pikirin. Kalau apa yang kita pikirin, nanti kalau ada ini apa bahaya? Kalau ini apa bahaya? Ya udah aku bisa minta teman makin pusing otaknya anak juga. Kayak ini kita jadi debat kusir gitu, logik gitu. Padahal sebenarnya kita perlu komunikasikan adalah perasaan kita, ketakutan kita. Gimana ya caranya? Aku pengen membebaskan kamu untuk pergi clubbing lah mungkin atau hang out sama teman kamu, tapi boleh nggak aku jemput? So aku tenang. Daripada gue di rumah nggak bisa tidur ngeliat jam lu belum pulang, mau dianterin teman gitu, gue stres gitu. So I will let you go ke teman kamu or you have like birthday party, sweet 17, whatever is that, go ahead. Tapi aku jemput ya, gitu supaya gue bisa napas gitu. I know that you are safe gitu. Iya, kita negosiasi di tengahnya kayak begitu karena aku tahu. Jadi gitu, it's hard kan. Betul. Dan kalau buat teman-teman yang anak-anaknya masih usia SD atau balita, itu kita bisa mulai dengan kasih pilihan yes and yes. Jadi aku suka pakai ini Mbak bilang ke anak-anak tuh kayak customer. Kan kita nih waktu aku mau daftar fitness ya, ini ada paket A, paket B, paket C. Intinya apa? Suruh beli kan. Jadi misalnya sama anak ya, sesederhana mau mandi ya kan banyak perkara nih gara-gara urusan mandi doang kan. Oke, kamu mau mandi sekarang atau jarum panjang angka 5? Kamu mau makan ini atau mau ini? Anak itu butuh sense of control tadi. Dia butuh sense of saya bisa pilih. Bayangin nggak sih kita 24 jam seminggu hidup kita tuh instruksi terus dari orang lain. Instruksi nggak terus. Nggak heran anaknya nggak mau ngelakuin. Terus jadinya dia juganya bahasa cinta kita jadi nggak masuk. Terus tadi yang Mbak Zoya bilang, kita bisa apresiasi anak. Terima kasih ya hari ini makannya udah habis. Makasih ya hari ini bangun pagi. Jadi that small things. Tapi ini tuh agak susah. Tadi juga ada yang nanya nih Mbak, gimana caranya ngobrol deep talk ke pasangan? Kalau jawaban aku sih, mungkin Mbak Zoya punya jawaban sendiri. Jawaban aku, kamu udah sering belum deep talk sama diri kamu sendiri? Pengen pasangan ngerti kamu udah lebih sering belum self-care buat ngerti diri sendiri? Karena yang terjadi di luar itu hanyalah representasi hubungan kita sama diri kita sendiri. Jadi, apapun yang terjadi di luar, kuncinya balik ke diri sendiri. Dan itu yang lebih bisa dikontrol, dikelola. Dan kalau teman-teman perlu, bisa pergi ke psikolog buat bantu connection kita sama diri sendiri. Kalau Mbak Zoya gimana tanggapannya? Aku sama persis banget kayak kamu. Jadi everything start with the way we love ourselves. Karena kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan ini tinggal 47 detik lagi. Gemes.
Aduh, thank you banget ya Nasya. Sama-sama, I'm so Mbak. happy we can talk about this. Nanti kalau misalnya Iya. ada banyak banget pertanyaan, kita bisa bikin lagi ya, like next course. week gitu kan. We Iya. talk about lah, I don't know, bahasa cinta seri 2 or whatever is there. Tapi Iya. aku senang kita udah bisa mengedukasi orang tua dan anak dan siapa aja yang Betul. ingin punya relationship ke depan untuk merencanakan dan berlatih skill gitu untuk menjadi orang tua dan mencintai diri sendiri at first. Jadi our first love it's ourselves. Oke, itu thank you banget ya Mbak Zoya dan terima kasih teman-teman. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai lagi, bye. Dah.